andaikan umur 100 tahun, 1000 tahun toh bahkan, itu lalai di atas kemaksiatan dan bergelimpang di atas nilai-nilai maksiat jauh dari Allah. Tapi akhir dari hidup Anda fatubta taubatan nasuha, detik-detik akhir, waktu-waktu yang tersisa dimampukan oleh Allah bertaubat. Allahu Akbar, bersyukur, itu muaranya adalah surga. Terhapuslah seluruh waktu-waktu yang telah dia maksiati tadi kalau dia taubatan yang benar, meskipun detik waktunya sedikit. Dari kimah, harga sebuah waktu dan umur itu meski sebentar, karena dia taubatan nasuha, dia optimal bentuk dekatnya kepada Allah, menutupi seluruh masa gelap masa lalunya, dia akan Allah masukkan surga yang abadi. Imam Bukhari yang Masya Allah jariyahnya dari kitab-kitab itu dia mati tapi dapat masih punya investasi pahala. Sejak aku tahu hadis kalau ghibah membicarakan orang itu adalah haram, maka sejak saat itu aku tidak menghibahi orang, agar aku kembali kepada Allah nanti tidak dituntut dengan dosa karena aku berbuat ghibah. Imam Ahmad bin Hambal, juga ulama hadis dari madhab Hambali, tidaklah aku menulis sebuah hadis kecuali aku pasti sudah mengamalkan kandungan setiap hadis yang aku tulis. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidaklah ketika ada keutamaan, tidaklah orang yang baca ayat kursi setiap selesai sholat, kecuali pasti dia pintu mudah masuk surga kecuali kematian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa 'atika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma taqabbal minna salihah a'malina. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah salat subuh, a'azzakumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan izzah, mudah-mudahan Allah memuliakan dihadirin semua dan yang kami hormati. Kita berangkatkan pada hari yang ketiga di bulan Muharram ini dari ayat yang dibaca oleh imam kita di salat subuh tadi pada rakaat yang kedua, agar kita pulang bisa membawa unta yang super. Allah berfirman, nasma' mimma qara'a imamuna fi salati subhi al-yawm fi raka'at as-saniyah wal laili idza yakhsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Ayat seperti ini banyak di berbagai surat-surat Al-Quran. Kandungan makna, maksud kami makna lafadz seperti yang dibaca oleh imam kita di rakaat yang kedua tadi itu banyak sekali. Maksud kami, kita tadabburi ini, kita hubungkan, kita baru tidak terasa tahu-tahu sudah hari ketiga bulan Muharram 1443 Hijriah.
Allah sampai bersumpah, maksud kami bersumpah malam, bersumpah siang, bersumpah waktu subuh, bersumpah waktu duha, bersumpah waktu sore. Berarti ada apa? Sesuatu makhluk Allah kemudian dipakai oleh Allah untuk sumpah. Seperti tadi, ending kesudahan muara setiap kita, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kalau kamu di atas syariat, hidup ini ngikuti aturan Allah, hukum Allah, kamu takwa, kamu hati-hati, jangan sampai ngikuti jalan yang hitam, muaranya neraka. Kamu benarkan Al-Quran, imani Al-Quran, ikuti Al-Quran sekuat kemampuan kamu. Nanti kesudahannya fasanuyassiruhu lil yusra. Hisab kamu di akhirat nanti hisaban yasira, dimudahkan, muaranya surga. Wa amma man bakhila wastaghna, orang yang pelit kemudian dia tidak butuh Allah, seolah-olah dia kehidupan ini di atas kemampuan dirinya, bukan bagian daripada nikmat Allah. Kemudian wa kadzdzaba bil husna, mendustakan Al-Qur'an, mendustakan surga dan neraka. Fasanuyassiruhu lil usra, dia akan Allah jalankan kehidupan yang sangat sempit dan melelahkan, abadan sarmadian, selamanya. Tapi Allah sumpahi dulu, Allah bersumpah dulu sebelum mengkisahkan muara kesudahan masing-masing kita. Itu kan banyak tadi, kalau enggak surga neraka, itu disumpah dulu dengan wallaili idza yakhsa, bersumpah siang, wan nahari idza tajalla, wasubhi idza tanaffas, wadduha, wallaili idza saja, wal asri innal insana lafi khusran. Berarti ada ulama Suriah menulis buku relatif bestseller level dunia, kami belum tahu terjemahannya, masih berbahasa Arab. Beliau memberikan tajuk, judul buku itu Qimmatuz Zaman, harga sebuah waktu. Kita maklum nikmat itu banyak sekali yang dari Allah, semuanya nikmat Allah itu kita nggak bisa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu itu ngitung nikmat Allah nggak mampu, dari berbagai sisi kenikmatan. Nah, diantaranya beliau merinci nikmat itu ada yang usulun nikmah dan furu'un nikmah. Nikmat yang termasuk usul, pokok-pokok nikmat. Terus nikmat-nikmat cabang itu seperti halnya kita diberi kemampuan ke masjid, sholat subuh berjamaah, diberi kelonggaran, lapang dada untuk nunggu waktu syuruk, bersabar biar waktu pagiku barokah, karena sampai Allah bersumpah wasubhi idza tanaffas, demi waktu subuh ketika sudah mulai terbit matahari itu nikmat cabang. Masuk masjid langkahkan kaki kanan, masuk kamar mandi langkah kaki kiri, itu nikmat-nikmat cabang. Lah beliau memberi yang kami kadang agak sedikit tertegun, beliau rinci usulun nikmah, nikmat yang pokok pertama kali itu iman dan Islam. Itu sudah maklum, orang-orang tua kita sudah memahamkan, sudah untuk apa hidup kalau tidak ada iman dan Islam, lebih baik mati. Surga kalau kena virus dan sebagainya, tidak masalah, kita membawa iman dan Islam, muaranya surga. Tapi untuk apa hidup sehat, kuat, tidak terpapar, iman dia cuai, KTP Islam tapi ngikuti gaya hidupnya orang kafir, bahkan mendukung, membela, berteman dengan orang kafir, baik asing ataupun asing. Lebih baik mati terpapar corona di atas iman daripada hidup, mempertahankan hidup tapi dia tidak di atas iman. Itu kalau orang-orang tua kita kan seperti itu, memahamkan mahalnya iman itu sudah maklum. Tetapi Syekh ini memberikan rincian lagi gini, ada nikmat pokok
yang pertama jelas iman dan Islam, karena iman Islam kita, semua kita jadi laku kalau ada iman dan Islam. Kalau tidak ada iman Islam, sampah hidup ini. Nah itu. Tapi ada ternyata yang kita kurang menghargai, termasuk nikmat pokok yang nomor 2, yaitu tadi ayat-ayat seperti yang dibaca oleh imam kita di rakaat yang kedua. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wad-duha was-subhi idza tanaffas wal asri. Demi malam, demi siang, demi subuh, demi duha, demi waktu asar, demi waktu ini, bersumpah dengan semua waktu di berbagai dimensinya. Pagi Allah bersumpah, duha Allah bersumpah, wan nahari Allah siang bersumpah, sore wal asri Allah bersumpah, malam bersumpah, wal laili. Berarti umur kita ini adalah termasuk nikmat pokok yang dengan itu kita gadaikan kepada surga atau neraka. Nah ini maksud kami hubungkan, kita baru hari ketiga, tidak tahu sudah hari ketiga dari Muharram kita ini, tahun baru kita. Jadi seperti itu. Ternyata termasuk nikmat pokok, dengan umur ini, waktu ini kita bisa berkreasi, berbuat apapun yang tentunya kita sudah dibekali oleh Allah. Sejak dari kandungan, pendengaran kita berfungsi, sejak dari itu kemudian diberi mata, fungsi untuk penglihatan, diberi telinga untuk mendengarkan, ditambah lagi bekal perangkat yang pokok, akal yang ada di otak kita, akal yang ada di hati kita untuk membedakan ini putih, nanti muaranya surga, ini hitam, muaranya neraka. Tidak cukup itu kelembutan Allah turunkan Al-Quran, kemudian Allah utus dari manusia juga, dari golongan mereka sendiri manusia, Rasul yang mengejawantahkan, mempraktekkan Al-Quran. Jadi alasan apa lagi? Itu nikmat pokok ternyata. Waktu-waktu hidup ini nikmat pokok. Makanya dalam tafsirnya Syekh Zamakhsyari itu, kalau kamu andaikan umur 100 tahun, 1000 tahun toh bahkan, itu lalai di atas kemaksiatan dan bergelimpang di atas nilai-nilai maksiat jauh dari Allah, tapi akhir dari hidup Anda fatubta taubatan nasuha, detik-detik akhir, waktu-waktu yang tersisa dimampukan oleh Allah bertaubat, Allahu Akbar, bersyukur, itu muaranya adalah surga. Terhapuslah seluruh waktu-waktu yang telah dia maksiati tadi. Kalau dia taubatan yang benar, meskipun detik waktunya sedikit. Beliau melihat dari kimmah, harga sebuah waktu dan umur itu, meski sebentar, karena dia taubatan nasuha, dia optimal bentuk dekatnya kepada Allah, menutupi seluruh masa gelap masa lalunya, dia akan Allah masukkan surga yang abadi. Waktunya pendek, tapi barokah untuk bertaubat, taubatan nasuha, matinya di atas taubat dan keimanan itu. Diberi pemanis oleh Allah, asalahu, itu ayyuwaffiqahu bi amalin sholihin summa yaqbidu alaihi. Di akhir hidupnya itu dalam keadaan diberi taufik, dilapangkan dadanya di atas ketaatan, kemudian dia terus di atas kebaikan, dicabut nyawanya dalam kondisi taat. Meski 1000 tahun dia menghabiskan waktu di atas kemaksiatan. Itu maksudnya beliau memukadimai kimmah nilai waktu itu walaupun sebentar, tapi di atas taat. Allahu Akbar. Nah ini ternyata juga nikmat termasuk nikmat pokok. Pokok itu dasar. Dasar itu ya pondasi, bangunan yang dibangun di dalam tanah, yang dengan itu sekian lantai akan terwujud dan tidak lekang di panas, tak lapuk di hujan, dan bisa kokoh seperti ini karena pondasinya juga kokoh. Itu waktu. Beliau merincikan waktu termasuk usulun nikmah, nikmat-nikmat yang pokok yang ditopang tentunya iman dan Islam kita. Mari, ini baru hari ketiga
nggak terasa, nggak sadar tahu ya Allah sudah hari ketiga dari Muharram, karya prestasi kita seperti apa. Nah begitu. Makanya Al-Quran banyak menghasung Allah Subhanahu Wa Taala tadi bersumpah demi waktu tadi kan banyak sekali dari wasubhi idza tanafas, kemudian wadduha wal laili idza saja, terus wan nahari idza tajalla wal asri innal insana lafi khusr dan seterusnya. Itu waktu. Nah dari situ para bapak, para ibu, saudara sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, termasuk juga sebenarnya hal ini yang harus lebih sering kita hadirkan penghayatan dan perhatian, kita zoom, maksud kami tadi perkara yang kadang konsentrasinya harusnya kita santai saja merespon, kadang berlebihan, tapi seharusnya direspon beneran tapi tidak direspon, yaitu nikmat yang Allah sebutkan juga yang tidak semua orang dapat, sehingga Nabi nanti bisa nyambungkan lagi kalau hubungannya dengan sejarah, kenapa seolah Rasulullah dengan para sahabat-sahabat beliau, sahabat baik ring 1, ring 2 dan sahabat yang pinggiran jauh dari Nabi, tapi sahabat itu kok berbuat dan beramal itu sangat cerdas, dan seolah-olah di planet lain yang kita di planet sini, untuk ngikuti itu kok berat. Ternyata rahasianya ayat itu, alam nashrah laka sodrok. Alam, kenapa di situ ditakyin anggota tubuh, dikhususkan disebutkan dada. Alam nashrah laka sodrok, hei Muhammad, bukankah telah aku lapangkan dada kamu? Aku lapangkan dada kamu. Ternyata termasuk juga nikmat yang agung, nikmat yang besar, yang semua orang tidak dapat kecuali yang dirahmati oleh Allah, itu lapang dada. Alam nashrah laka sodrok, bukankah telah aku lapangkan, aku bukakan dan lapanglah, jiwanya lapang, long, ringan dada kamu wahai Muhammad. Jadi beban apapun dalam berdakwah yang resikonya jadi akan dibunuh, ditangkap, dipenjara, dan sudah apalagi harta, istri dan anak itu sudah risiko perjuangan, tapi Nabi dalam kondisi insyirahu sodri, dada dan hatinya lapang, itu ternyata nikmat. Nah, kalau ditadaburi ayat dalam insyirah itu agar kita dapatkan lapang dada, nikmat lapang. Karena kalau nikmat lapang dada kita dilapangkan oleh Allah, itu sesuatu yang jauh jadi dekat, sesuatu yang berat jadi ringan, sesuatu yang sempit jadi lapang dan luas tempat tinggal kita. Sesuatu kan tergantung hati. Rumahnya megah, luas, mobilnya seperti itu, hatinya sempit, rumahnya jadi sempit, bagusnya kayak apapun jadi jelek. Tapi kalau nikmat lapang dada ini sudah Allah tanamkan di hati kita, rumah ngontrak sempit dan jeleknya kayak apapun itu istana. Kendaraan walaupun produk sudah tahun 70-an, dia menikmati. Uang sedikit jadi banyak, tempat sempit jadi luas, jauh pun itu terasa dekat, berat pun jadi ringan dalam urusan apapun. Dan termasuk ini, maksud kami, kita kadang kurang muhasabah, kenapa terlalu berat sekali untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan syariat, bimbingan-bimbingan syariat yang dengan itu agar kita bersabar karena muaranya surga, terus tidak kita muhasabahi karena nikmat lapang dada. Dadanya dibuat sempit untuk taat, dibuat sempit untuk taat, dibuat sempit untuk melakukan kebaikan. Nah, ternyata akhir daripada surat Al-Insyirah itu solusi agar mendapatkan nikmat insyirahus sodri, lapang dada. Apakah akhir dari Al-Insyirah? Wa ila rabbika farghab. Itu alam nashrah laka sodrak, itu awal ayatnya. Bukankah telah aku lapangkan hati dada kamu? Itu berarti ada sesuatu yang
simpul. Lapang dada itu berarti ada yang di dalam dada hati seseorang itu dilapangkan. Itu ternyata obat solusi agar didapatkan nikmat lapang dada. Wa ila rabbika farghab, ibadah kepada Allah. Paksa. Awalnya pahit, tapi dibalik pahit itu kesudahannya, kalau fase pahit itu sudah kita lalui, nanti tinggal manisnya. Baik itu membaca Al-Quran, baik itu sholat, pahit. Tapi kalau terus kita bersabar, ndak enak, capek, lelah, tapi kalau terus kita mohon kepada Allah, fase berikutnya dicabut rasa pahit itu, ditanamkan oleh Allah rasa lapang sekali di dalam hati seseorang. Baik itu membaca Al-Quran, baik itu sholat, baik itu sedekah pagi, baik itu menjaga lisan, baik itu muamalah dengan orang untuk tidak merasa ego dan sombong dan harus menang sendiri, tidak mau mendengarkan apa yang diungkapkan oleh orang lain. Dia bisa tawaduk, rendah hati. Itu karena lapang dada. Nah, itu juga termasuk nikmat-nikmat yang usul, nikmat-nikmat yang pokok, yang dengan itu nikmat cabang tadi, artinya nikmat pokok itu diantara waktu. Kalau lapang dada kan hubungannya dengan iman tadi, keimanan kuat. Ada satu lagi yang hubungannya ternyata usulun ni'am, nikmat-nikmat yang termasuk pokok, yang masyhur, ya sudah maklum disebutkan dalam hadis. Hanya penghargaan kita yang kurang. Selain iman Islam jelas harus malah kita hargai, kemudian juga waktu, arti lapang dada tadi, iman Islam, waktu-waktu kita, umur kita, ini nikmat. Kemudian juga yang termasuk usul sebenarnya, termasuk nikmat pokok, sehat. Itu nikmat pokok, bukan nikmat cabang, nikmat pokok. Karena dengan sehat kita bisa berkreasi seoptimal mungkin. Dengan sehat, jenengan tidak menghayati saudara kita kaum muslimin yang mereka sedang berbaring di tempat tidur karena sakit, berbaring di rumah sakit, berbaring di rumahnya karena sakit. Mungkin dia berangan-angan saudara kita yang kembali kepada Allah duluan lewat kematiannya di dalam kubur. Saudara kita hari ini yang dipenjara, ahlul iman, ataupun siapapun yang bukan ahlul iman tapi terpenjara, tidak ada kebebasan, kemerdekaan jiwa, kemerdekaan fisiknya, karena di dalam terali besi, di ruangan seperti itu mesti berangan-angan, andaikan saya bebas sebebas-bebasnya hidup di luar. Yang hidup, andaikan saya dihidupkan lagi dari alam kubur ini, ingat alam kedunianya. Kemudian yang sakit di rumah sakit, andaikan saya sehat, kemudian sempurna optimal, saya akan begini dan begini dan begini. Itu pasti. Hadisnya jelas, orang yang berbuat baik pun menyesal kok. Orang yang mati syahid itu menyesal, pengen hidup lagi di dunia, beramal yang nilainya mati syahid. Apalagi yang berbuat maksiat, maksud kami. Qiyas aulawinya, apalagi yang berbuat maksiat. Yang berbuat baik, balasannya surga karena mati syahid itu, pengen dihidupkan lagi, mati syahid lagi, pengen hidup lagi, mati syahid lagi, setelah melihat balasannya yang sangat dahsyat. Itu. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun farhan. Dia sangat riang gembira. Farihina bima atahumullah min fadlih. Dia sangat senang sekali karunia yang telah Allah berikan, makanya nyesel. Aku pengen hidup lagi, berbuat yang lebih, karya yang lebih utama lagi, ternyata balasannya seperti ini. Di kuburan juga nyesel, pengen masuk dikeluarkan lagi, pengen hidup di dunia. Mereka yang di penjara juga menghayati betapa mahalnya bebas berkeliaran ke sana kemari. Yang sakit di atas kasur juga berangan-angan bagaimana aku sehat sehingga sempurna rukuk sujud saya, sempurna bacaan Al-Quran saya, sempurna infak sedekah saya, sempurna muamalah saya dengan orang itu. Jangan sampai menyakiti hati karena kedoliman saya. Sehat itu juga termasuk nikmat usul yang dengan itu bisa dibangun nikmat-nikmat yang lain tadi. Belum menyebutkan itu. Ini sehat, umur. Nah, mohon maaf para bapak yang sudah umur 50-an ke atas, hadis ancaman. Ini hadis ancaman. Hadisnya mengancam kita.
biarkan apa adanya, biar kita ada jendulan. Orang umat Rasulullah kalau umur itu sudah 60 tahun tidak ada uzur, tidak dimaaf, beralasan macam-macam tuh. Umur kamu itu sudah sampai kan siti 60 tahun, itu sudah tidak ada uzur umat Nabi. Sampai 60 tahun kok nanti ya Allah kami belum tahu ini, belum tahu itu, saya belum berbuat ini. Sudah Allah celah loh orang kafir. Nih besok kalau setiap hari Jumat kan dibaca di Jumat pagi itu, wa amal ladina fasaku fama wahumun nar kullama aradu ayyakhruju minha u'idzu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban naril khuldi bima kuntum ta'malun. Yang setiap Jumat pagi sunahnya membaca surah Hamim Sajadah, itu kisah ahlun neraka. Kullama aqadun nar, ketika disiksa dan ingin keluar, ayakhruju minha u'idzu fiha, pengen keluar digusur lagi ke tengah, dimasukkan lagi, nggak boleh ke pinggir. Fadzuqu adzaban, rasakan. Nah itu orang kafir, ya Allah tolong kami beri tangguh 1 hari saja. Tak bisa, 1 jam saja istirahatkan, ada istirahat untuk siksaan ini, 1 jam saja ya Allah. Padahal jenengan bisa menghayal, al yauma inda rabbika ka alfi sanah. 1 hari itu malam tidak ikut. Kalau dalam bahasa Arab itu al-yaum itu ya 12 jam. Nanti walailah, lail kan malam sendiri. Maksud kami 1 hari itu ya hanya 12 jam. Al-yaum inda rabbika. 1 hari nanti setelah kita mati, artinya di hari kiamat, seperti ka alfi sanatin mimma ta'udun. 1000 tahun. 12 jam. 720 menit. 720 menit itu 1 hari di sisi Allah. Jenengan kelman, kalau umur sampai 1000 tahun, siapa yang hari ini 1000 tahun? 100 tahun itu sudah jarang. Yang sampai 100 tahun itu kecuali ya orang-orang tertentu lah di era-era seperti ini. Coba jenengan bagi 100 tahun dibagi sampai 700, dikalikan 720 menit tadi. Itu hanya satu harinya akhirat, itu sampai 1000 tahun hitungan kita di dunia. Padahal hanya 720 menit seharinya. Itu seperti 1000 tahun hitungan kita. Betapa ngerinya. Akhirnya ya Allah, tangguhkan saya hanya 1 jam saja. Enggak. Akhirnya apa? Dicela oleh Allah dalam Al-Quran itu. Awalam nu'ammirkum, bukankah telah aku beri nikmat yang pokok tadi? Bukankah telah aku beri umur yang cukup? 60 tahun kamu sudah pensiun, kamu sudah bau tanah, harusnya berpikir untuk merenung, bekal kembali ke tanah. Awalam nu'ammirkum, bukankah telah aku beri umur kamu dulu saat kerja di kantor pertanahan, urusan tanah, mau mati bau tanah. Awalam nu'ammirkum, bukankah telah aku cukupkan umur kamu? Ma yatadzakaru man yatadzakkar, bagi orang yang mau merenung, yatadzakkar, menghayati, itu sudah cukup lah. Kalau sudah di atas 50, sudah 60, tidak ada uzur. Dan tidak cukup itu, Allah tuntut lagi, waja'akumun nadhir, telah datang pemberi peringatan. Masjid Darussalam berikan menu dan hidangan setiap subuh, hampir tidak ada kosong untuk majelis dzikir, dibacakan Al-Quran dan hadis. Al-Quran sudah diturunkan, Rasulullah sudah diutus dan diangkat jadi Rasul. Waja'akumun nadhir, telah datang pemberi peringatan. Al-Quran sudah ada, kemudian para nabi dan rasul dibangkitkan, kemudian para orang-orang yang soleh menapaki, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pahaman salafus soleh itu juga telah membacakan. Awalam nu'ammirkum, masa belum cukup kamu menghayati hidup ini? Akhirnya fadzuku famalidz zalimina min ansor, rasain kamu, tidak akan ada yang menolong kamu di neraka ini. Coba mari kita memandang yang jauh muara orang kafir seperti itu. Sebagaimana muara ahlu ta'ah adalah jannatun tajri min tahtihal anhar fiha azwajun mutahharah wa ridwanun minallah.
ridho Allah, melihat wajah Allah, pasangan yang cantik molek, kemudian tidak ada rasa ghil itu ya dengki, iri dengan sesama, itu dicabut semua, plong dan enak semua dengan pasangannya, enak semua dengan orang lain, seluruh penduduk surga. Itu nikmat pokok, qimmatuz zaman, harga sebuah umur, harga sebuah waktu ini. Seperti itu. Yang terakhir, ini membahas urusan umur itu panjang sekali. Saya ambilkan contoh gini, ambil contoh orang-orang soleh zaman dahulu aja. Sahabat Nabi begini, para bapak, para ibu. Salah satu istri Nabi, Ummu Habibah, itu anaknya Abu Sofyan, tokoh kafir dulu ketika di Mekah, walaupun masuk Islam setelah perang Fathu Makkah. Ummu Habibah itu istri Nabi, maksud kami mujahadahnya, menghargai waktu, terus menghargai benar umur, dan tuntutan apa yang dia ilmu itu ya dipraktekkan, bukan untuk pintar-pintaran omong, bukan untuk pintar-pintaran bicara, seolah-olah dia di dalam apa itu auditorium itu bicara Islam, keluar jawil-jawilan dengan lawan jenis. Itu kalau di kampus kayak begitu, kecuali yang dirahmati oleh Allah juga. Nah, Ummu Habibah begini, Nabi bersabda, man shalla isnataini raka'a, man shalla isnatai asyarata raka'atin, siapa sholat fil yaum wal lailah, siapa mampu sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah, siapa yang mampu menjaga 12 rakaat rawatib yang muakkad, sunnah muakkad, rawatib yang muakkad, sunnah yang rawatib itu mengiringi sholat-sholat wajib, baik qobliyah ataupun ba'diyah, 12 rakaat, garansinya akan Allah buatkan istana nanti di surga. Perkataan beliau, salah satu istri Nabi Ummu Habibah tadi, sejak aku mendengar sabda Nabi itu, mampu menjaga sholat 12 rakaat sholat rawatib yang muakkad itu, sampai aku umur seperti tidak pernah aku tinggalkan. Itu orang-orang soleh jadul mengikat sebuah teori dengan tadbikot, dengan amalan. Qabla subuh 2 rakaat, 4 rakaat qabla zuhur, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat ba'da zuhur, kemudian 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya. Itu beliau jaga pernyataannya, sejak aku dengar sabda itu dari Nabi, maka istana bangunan yang mewah dan megah aku impinan di surga, aku tidak pernah meninggalkan rawatib muakkad yang Nabi sabdakan. Itu sahabiyah istri Nabi. Sahabat-sahabat yang lain dalam urusan-urusan yang lain juga sudah sangat luar biasa, cerdas. Abu Bakar sudah jangan dibilang, yang generasi bawahnya misalkan Imam Bukhari, yang masya Allah jariyahnya, dan kan kita jariyahnya dari kitab-kitab itu dia mati tapi dapat masih punya investasi pahala. Sejak aku tahu hadis kalau ghibah, membicarakan orang itu adalah haram, maka sejak saat itu aku tidak menghibahi orang, agar aku kembali kepada Allah nanti tidak dituntut dengan dosa karena aku berbuat ghibah. Imam Ahmad bin Hambal, juga ulama hadis dari madhab Hambali, itu Imam Ahmad bin Hambal, tidaklah aku menulis sebuah hadis dalam buku hadisku, tidaklah aku menulis sebuah hadis kecuali aku pasti sudah mengamalkan kandungan setiap hadis yang aku tulis. Sehingga ketika aku mau menulis hadis, ternyata ada riwayat bahwa Nabi itu membayar 1 dinar ketika berbekam kepada Abu Thayyibah, orang ini tukang bekam. Nabi memberikan upahnya, walaupun tidak diminta, aku beri upahnya 1 dinar. Aku pun ketika bekam, orang yang bekam aku beri uang 1 dinar mempraktekkan hadis Nabi itu. Banyak sekali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidaklah ketika ada keutamaan
tidaklah orang yang baca ayat kursi setiap selesai sholat, tidaklah orang yang baca ayat kursi kecuali pasti dia pintu mudah masuk surga kecuali kematian. Tidaklah aku tahu hadis keutamaan baca ayat kursi setiap zikir ba'da sholat, saat-saat zikir ba'da sholat itu, kecuali aku pasti amalkan zikir itu, membaca ayat kursi setelah sholat itu, kecuali karena lupa ataupun urusan-urusan yang mendadak. Dihayati seperti itu. Dan itu pernyataan dari muridnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ala kulli hal, para bapak, para ibu, mereka orang-orang soleh zaman dahulu, nikmat-nikmat yang pokok ini dipegang, nikmat-nikmat yang pokok dihargai benar. Iman Islam itu di atas segalanya. Dia lebih baik mati di atas iman dan Islam, membawa iman, daripada hidup tapi di atas kekafiran. Kalau hari ini lebih baik mati di atas keimanan dengan terpapar corona daripada dia membela dan mendukung program orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam. Lebih baik kan mati, surga. Nah kalau dia hidup masih penuh fitnah, apalagi jelas wala takunu kalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina la tatakhidu bitanata min dunikum. Jangan kamu ambil teman dekat, pelindung, penasihat itu orang kafir. Orang kafir itu buat murtad. Bayangkan, untuk apa hidup? Nah begitu, mereka paham benar waktu-waktu itu. Nah yang paling akhir hal-hal nikmat-nikmat pokok seperti ini, sampai kisah yang masyhur juga dari orang-orang soleh zaman dahulu yang kita mengikuti itu sulit sekali. Kayak misalkan seperti Imam Asy-Syafi'i, coba wudu di waktu sholat isya dipakai untuk sholat subuh, terus sholat malamnya sudah di atas 2 jam, kan itu nasi dan sayur, hidak makanan malam hariannya itu seperti itu. Kita ya Allah, kita infak sedekahnya sudah dia totalitas yakin kekuatan melepas itulah para pemain bola, pinternya melepas bola ke gawang, itulah yang dihargai oleh dunia. Dikontrak klub ini klub itu, sama kekuatan melepas harta dalam perjuangan Islam, itulah orang-orang soleh zaman dahulu juga kuat. Sekali lagi, Islam ini dinul Islam azimun, inna hadadin azimun. Agama Islam ini agama yang mulia, tapi tetap butuh yahtajuna ila al-uzama, butuh kepada orang-orang yang besar, butuh kepada orang-orang yang mulia. Kalau enggak begitu nanti Islam enggak menang. Butuh orang-orang yang berkuasa. Islam ini mulia, tapi dalam memperjuangkan agar jadi sebuah institusi Islam, lembaganya Islam, konstitusi hukumnya dari Al-Quran, itu butuh orang-orang yang juga uzama, orang-orang yang besar jabatannya, besar hartanya, besar pemikirannya, baik teknokrat dan birokratnya. Itu, maka mari kita berbuat masing-masing kita agar barokah juga berbuat untuk Islam. Pokoknya apapun pekerjaannya, apapun aktivitas kita, kerisauan kita, ada kontribusi untuk berbuat untuk Islam. Itu barokah hidup. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.